warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Kak Isti. Sudah rindu Kak Isti kan? Iya, tentu saja. Nah, hari ini insya Allah Kak Isti akan kembali bercerita. Mau cerita apa ya? Tunggu dulu. Yuk kita bernyanyi bersama. Semuanya angkat tangannya seperti ini. Sudah? Lalu seperti ini. Sudah siap? 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutuk, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan dengarkan Kak Isti ya. Check it out. Suatu pagi yang cerah, seluruh belalang yang ada di ladang sibuk menyiapkan makanan untuk musim dingin. Tapi ada satu belalang kecil. Ia tidak mau ikut bekerja. Ia memilih untuk kabur dari ladang itu. Aku belalang kecil yang lucu, ini mataku dan ini pipiku. Aku senang bernyanyi dan bertualang. Jika kau sedih, datang padaku. Kita bernyanyi dan bersenang-senang. Belalang kecil ini pergi meninggalkan kawan-kawannya. Ia senang sekali berpetualang. Setelah siang tiba, ia kembali ke ladang. Tapi semua teman-teman belalang sudah pergi. Di mana teman-temanku? Tadi pagi masih di sini. Kenapa mereka semua sudah pergi? Tiba-tiba dari kejauhan ada banyak sekali asap yang datang menuju ke arah belalang kecil. Belalang kecil kemudian berpikir, itu pasti racun yang disemprotkan petani untuk kami. Aku harus segera berlari. Kabur! Belalang pun berlari dan melompat menjauh dari arah ladang. Hingga ia tiba ke tepi sungai. Di tepi sungai itu ia melihat sebuah daun, ada selembar daun yang sedang hanyut di atas sungai. Ia pun melompat ke arah daun itu. Si belalang kecil kemudian dibawa arus sungai. Pegang, pegang, hati-hati, nanti aku bisa jatuh. Hingga akhirnya ia pun tiba di seberang hutan. Di situ ia berhenti, ia turun dari daun. Ia melihat banyak sekali pohon besar. Ia pun menyusuri pepohonan besar itu. Aku sangat takut. Tidak ada siapapun di sini. Tapi hari sudah mulai gelap. Aku harus mencari tempat untuk berlindung. Ia pun mencari sebuah pohon besar dan duduk di sana. Tapi ia lupa. Ia belum makan sedari pagi. Perutnya keroncongan. Perutku sangat sakit. Aku belum makan dari pagi. Aku harus makan apa ya? Malam-malam begini aku bisa cari makan di mana? Tidak ada matahari. Hutan ini sangat gelap. Karena kelelahan dan juga kelaparan, akhirnya si belalang kecil tertidur dengan lelap. Si belalang kecil bangun dari tidurnya. Tapi karena ia kelaparan, ia ingin segera mencari makanan. Ia berjalan dengan sangat lambat. Tanpa ia sadari, belalang kecil jatuh ke dalam sebuah lubang.
Sepertinya ini sebuah sarang. Hei, siapa kamu? Ada seekor semut yang membawa sebuah ranting dan diarahkan ke arah belalang. Hei, mau apa kamu di sarang kami? Aku tidak sengaja terjatuh ke dalam sarang ini. Aku juga ingin keluar. Yang benar, bukannya kamu ingin mengganggu kami? Tidak. Oke, kalau begitu akan kubawa kamu ke Ratu Semut. Iya, akhirnya mereka berdua berjalan menuju ke Ratu Semut. Di sana, belalang kecil bilang kalau dia tidak berniat untuk mengganggu semut-semut lainnya. Dia kemudian bertanya, kenapa sih semut-semut yang ada di dalam sarang ini menjadi sedih? Si Ratu Semut bilang, karena semut-semut dilarang untuk bermain. Mereka wajib untuk bekerja bersama dengan semut-semut dewasa, membantu untuk membawa makanan untuk persiapan di musim dingin. Si belalang kecil kemudian berniat untuk membantu semut-semut kecil ini supaya kembali bahagia lagi. Aku ingin membantu mereka supaya bisa bahagia kembali. Bagaimana caranya? Kata si Ratu Semut. Aku akan bernyanyi. Coba saja. Si belalang kecil ini kemudian mengambil sebuah ranting dan mengambil daun-daun. Diikatnya menjadi seperti sebuah gitar. Lalu sulur-sulur pohon ditambahkan. Dia kemudian bernyanyi untuk semut-semut kecil. Semut-semut kecil yang tadinya sedih ikut bernyanyi bersama si belalang kecil. Aku belalang kecil yang lucu, ini mataku dan ini pipiku. Aku senang bernyanyi dan bertualang. Jika kau sedih, datang padaku. Kita bernyanyi dan berbahagia bersama. Yeay! Semua semut-semut kecil itu bahagia sekali. Mereka keluar dari sarang dan menikmati pemandangan bersama si belalang kecil. Di kejauhan, belalang kecil melihat banyak sekali semut dewasa yang sibuk mengangkat makanan menuju sarang. Ia kemudian terikat dengan teman-temannya. Benar sekali kata teman-temannya, mereka harus mengumpulkan makanan untuk bisa dimakan di musim dingin. Karena pada saat musim dingin mereka tidak bisa keluar dari sarang. Si belalang kecil rindu dengan teman-temannya. Tapi kemudian ia berpikir, aku harus membantu mereka. Bersama dengan semut-semut kecil lainnya, si belalang kecil membantu semut-semut pekerja ini untuk membawa makanan menuju ke sarang semut. Ketika sore hari tiba, semua semut sedang beristirahat. Si belalang kecil duduk sendiri. Si semut kecil datang dan bertanya kepada si belalang kecil, "Kamu kenapa?" "Aku jadi ingat teman-temanku. Aku rindu dengan mereka. Pasti mereka sedang makan tanpa aku." Bagaimana kalau kita bertanya kepada burung nuri? Burung nuri kan suka terbang ke sana kemari. Barangkali mereka tahu di mana teman-temanmu berada. Iya ya, itu ide yang bagus. Yuk kita pergi ke burung nuri. Mereka pun pergi menemui si burung nuri. "Burung nuri, aku ingin bertanya." Mau tanya apa? "Apa kau tahu di mana teman-temanku berada?" kata si belalang kecil. "Tahu. Mereka di sana tuh. Di hutan yang sebelah sana." Bingung. Lanjut.
bolehkah kamu membantuku untuk pergi ke tempat teman-temanku? Boleh saja, asalkan kamu memberikan aku makanan. Ayo berikan makanan untukku. Belalang kecil kemudian berpikir, aku tidak memiliki apapun. Semua yang kubawa tadi kusimpan di sarang semut. Namun tiba-tiba dari belakang, semut-semut dewasa yang senang karena anak-anak semut ini, semut-semut kecil kebahagia kembali, memberikan makanannya untuk si belalang. Si belalang kecil ini pun memberikan makanan itu untuk si burung nuri. Burung nuri sangat bahagia. Ia kemudian membantu si belalang kecil untuk terbang menuju ke teman-temannya. Di seberang hutan itu mereka kemudian bertemu kembali. Oh, teman-temanku, maafkan aku ya yang suka pergi ke sana kemari. Aku janji deh tidak akan pergi kemana-mana lagi. Aku akan lebih giat lagi untuk membantu teman-teman yang lain membawa makanan untuk disimpan untuk musim dingin nanti. Teman-teman, maafkan aku ya, aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Dan itulah kisah dari si belalang kecil yang suka bernyanyi. Terima kasih telah mendengarkan dongeng dari Kak Isti. Sampai jumpa lagi. Aku belalang kecil yang lucu. Ini mataku dan ini pipiku. Aku senang bernyanyi dan bertualang. Jika kau sedih, datang padaku. Kita bernyanyi dan bersenang-senang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mami Kiko bersama Kiko Jos. Nah, nanti kita akan berkenalan. Sebelumnya Mami Kiko ucapkan selamat buat anak-anak di rumah yang sekarang sudah mulai dapat giliran tatap muka. Oh iya, hari ini kita ada di Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk kegiatan Dongkelor. Oke, silahkan dong kenalan. Oke. Hai teman-teman, perkenalkan ya, aku adalah Kiko Jos. Aku 5 bersaudara, anak yang namanya bungsu. Wah, siapa yang bungsu kayak Kiko Jos? Aku. Ya, Mami tanya teman-teman. Nah, hari ini katanya Kiko Jos ingin cerita. Iya. Cerita apa? Boleh enggak ya? Boleh. Boleh tidak? Ah? Boleh ya? Iya boleh. Asik. Nah, ceritanya gini. Wah, ternyata mau minum dulu. Enggak. Iya, lalu tarik nafas dulu. Oh iya. Ayo cepet ceritanya. Iya. Suatu hari aku ketemu burung. Wah, burungnya indah. Ada 2 sayapnya. Burung apakah namanya? Ekornya panjang dan terbuka lebar. Burung apa ya? Teman-teman di rumah bisa nebak burung apa? Burung kasuari dan burung merak. Wah, burung kasuari dan burung merak. Iya. Terus? Suatu hari, iya, burung merak sedang menangis. Kok menangis? Karena dia kehilangan temannya. Burung kasuari, burung merak. Iya, burung merak kehilangan temannya. Iya, lalu dia pun
pergi mencarinya ke kiri, ke kanan, dan semua tempat dia cari. Ayo sekarang kita cari. Dia pergi kemana? Kemana? Dia pergi ke laut. Ke laut. Lautnya luas, warnanya biru. Ya, dapat enggak? Enggak. Lalu? Dia pergi ke gunung. Gunungnya tinggi sekali. Dia mencari di sana. Apa warna gunungnya? Apa warna gunungnya, teman-teman? Hijau. Wah, dapat tidak? Tidak. Lalu burung merak ada di mana? Dia pergi ke kota. Di kota banyak bangunan. Bangunannya tinggi-tinggi. Dia cari di sana. Di kota. Dapat tidak? Tidak. Wah, lalu di mana? Dia pergi ke desa. Desa. Di sana banyak sawah. Dia tidak melihat burung merak di sana. Lalu di mana? Ternyata burung merak ada di hutan. Wah, ternyata ada di hutan. Hutan berbeda tidak dengan di gunung ya? Berbeda. Berbeda. Bedanya apa? Kalau gunung itu kumpulan dari pohon-pohon yang banyak. Wah, kalau di hutan? Sama. Mami Kiko jadi bingung sama ceritanya Kiko Jo. Iya kan, aku masih kecil teman-teman. Pikirku kalau hutan itu adalah tempat para binatang seperti dalam cerita. Iya, kalau dalam cerita selalu ceritakan tentang Teman-teman hewan yang ada di hutan. Tidak ada yang ada di gunung. benar juga. Nah, teman-teman semua, lalu akhirnya Mereka pun bersama-sama berteman kembali. wah, akhirnya burung merak dan kasuari Sama-sama. sama-sama. Mereka gembira dong. Gembira. Wah, lalu ketika mereka bergembira, Mereka pergi bersama menuju tempat tinggalnya, yaitu di tengah hutan dan juga teman lainnya. wah, Mami Kiko jadi penasaran. Teman-teman di rumah juga penasaran pastinya ya. Ingin tahu burung merak dan kasuari itu bisa kita lihat di mana? Aku tahu. Di mana? Di kebun binatang. Nah, teman-teman semua, kalau ingin melihat semua binatang di hutan, kita ke kebun binatang. Oh iya. Selain itu, Melihat di buku cerita yang ada di perpustakaan. Ayo teman semua, kita membaca buku. wah. Jadi kalau bisa ke kebun binatang, Iya, kita ke kebun binatang. iya. Kalau tidak bisa, Kita baca buku aja. Ada kan di semuanya di buku. oke teman-teman semua. Sampai jumpa lagi dari Mami Kiko. dan Kiko. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku
yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya, silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys, luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih, misalnya nih Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih, kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih, ada keterangannya. Kita tinggal baca gini, ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis, tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating, jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah, di sini ada semua ya. Kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan